Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada hari ini akan mempresentasikan tentang ibadah haji. Di anggota kelompok ini ada saya, Aira Safina, Alaya Syashikirana, Indana Ulfa, Indira Syafa, dan juga Zafira Ramadanti. Dalil tentang perintah haji. Al-Imran ayat 97 berikut. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Dalil tentang perintah haji yang kedua itu ada di surat Al-Baqarah ayat 158, yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian dari syiar agama Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri serta Maha mengetahui. Dalil tentang perintah haji yang ketiga ada dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melakukan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Ibadah haji. Pengertian haji adalah ziarah Islam tahunan ke Mekah. Hal ini merupakan kewajiban wajib bagi semua umat Islam dan harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup oleh semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Jadi pengertian haji adalah berniat melakukan perjalanan ke Mekah. Secara bahasa, menyengaja atau menuju. Menurut istilah, menyengaja pergi ke tanah suci Mekah untuk beribadah, menjalankan tawaf, sa'i, serta wukuf di Arafah, maupun menjalankan seluruh ketentuan-ketentuan ibadah haji pada waktu yang telah ditentukan serta dilakukan dengan tertib. Syarat haji. Yang pertama, Islam, karena tidak sah ibadah haji saat dilakukan oleh orang kafir. Yang kedua, balik. Anak yang belum balik, maka belum berkewajiban untuk melakukan ibadah haji. Yang ketiga, berakal sehat, yaitu tidak gila, depresi, stres, dan sebagainya. Yang keempat, merdeka, yaitu yang itu bukan merupakan seorang budak. Dan yang terakhir, mampu, baik jasmani maupun rohani. Rukun haji, ihram, yaitu niat yang dan melakukan persiapan haji termasuk mandi dan mengenakan pakaian ihram. Wukuf di Bukit Arafah yaitu berada di Bukit Arafah yang waktunya antara zuhur 9 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah waktu subuh. Tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sa'i dari Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahalul yaitu mencukur rambut setelah rangkaian haji selesai. Ihram adalah pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ihram juga merupakan salah satu rukun haji yang harus ditaati. Maupun bacaan ihram sendiri yang memiliki arti, ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan diriku dari segala yang Engkau haramkan kepada orang yang berihram. Karena itu, rahmatilah aku, wahai Allah yang maha pemberi rahmat. Wukuf merupakan rukun haji yang harus dilakukan seluruh jemaah haji. Jika tidak mengerjakan wukuf di Arafah, artinya tidak mengerjakan haji. Ada beberapa tata cara yang harus dilakukan saat wukuf. Tata cara wukuf yaitu dimulai dengan mendengarkan khotbah wukuf, dilakukan dengan sholat jamak takdim, dapat dilakukan berjamaah atau sendirian. Saat wukuf juga disarankan memperbanyak istighfar dari hadis besar atau kecil. Kita yang sedang nifas atau haid boleh melakukan wukuf dan mensafari wukuffan bisa dilakukan kepada jemaah yang sedang sakit. Tawaf. Pada saat melakukan tawaf, kita dapat membacakan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Haula wala quwata illa billah. Aliyil azim.
Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah Maha besar, tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha tinggi dan Maha agung. Sa'i. Ketika mengerjakan sa'i, dianjurkan membaca doa berikut sambil lari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Sebagian ulama dari mazhab Syafi'i menyunatkan agar ia memegang ubun-ubunnya ketika mencukur rambutnya, kemudian bertakbir sebanyak 3 kali dan mengucapkan doa di bawah ini. Lalu yang ketiga, ada waktu di mana pelaksanaan haji harus dilakukan. Ibadah haji tidak dapat dilakukan pada sembarangan waktu. Haji itu hanya bisa dilakukan dalam 1 kali dalam setahun. Haji itu biasanya dimulai pada sekitar tanggal 8 Zulhijjah dengan bermalam di Mina. Selanjutnya, ibadah ini dilanjutkan dengan melakukan wukuf atau yang dikenal dengan berdiam diri di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dan juga berakhir saat melempar jumrah. Macam-macam haji. Haji tamatu. Haji tamatu ialah melakukan umroh terlebih dahulu pada musim haji, kemudian melaksanakan ibadah haji dengan cara berniat untuk mengambil umroh haji ketika sampai di mikot sebelum memasuki kota Makkah dengan ucapan Allahumma labaika umrotan mutamati an adalah haji. Setelah melakukan umroh sampai selesai melakukan tahallul, halal baginya segala sesuatu yang tadinya diharamkan ketika ihram. Sampai tanggal 8 Zulhijjah, baru kemudian berihram kembali untuk menyempurnakan amalan-amalan haji yang tersisa. Haji yang kedua adalah haji ifrad. Haji ifrad ialah melakukan haji saja, yaitu seorang berniat melakukan haji tanpa umroh pada bulan-bulan haji, dengan mengucapkan di mikot labbaika hajjan, sama dengan haji kiron. Setelah sampai di Makkah, lalu melakukan tawaf, kudum, dan sa'i. Untuk sa'i boleh ditunda sampai setelah melakukan tawaf ifadah pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah sa'i, tidak halal baginya melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Jadi dia tetap dalam keadaan ihram sampai tanggal 10 Zulhijjah. Bagi yang akan umroh wajib atau sunnah, maka setelah menyelesaikan hajinya, dapat melaksanakan umroh dengan mikot dari Tanaim, Jironah, Hudaybiyah, atau daerah tanah halal lainnya. Yang ketiga ada haji kiron. Haji kiron ialah mengerjakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus, yaitu seorang berniat melakukan haji saja tanpa umroh pada bulan-bulan haji, dengan mengucapkan di mikot labbaika hajja wa umrotan. Setelah sampai di Makkah, lalu melakukan tawaf kudum dan sa'i. Untuk sa'i boleh ditunda sampai setelah melakukan tawaf ifadah pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah sa'i, tidak halal baginya melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Jadi dia tetap dalam keadaan ihram sampai tanggal 10 Zulhijjah. Keutamaan ibadah haji. Orang yang menjalankan ibadah haji akan menjadi tamu Allah. Orang yang melaksanakan ibadah haji sama halnya mendapatkan pahala.
seperti jihad. Orang yang melaksanakan ibadah haji tidak akan menjadi miskin. Balasan dari melaksanakan ibadah haji adalah surga yang tidak dicampur dengan perbuatan dosa ataupun syirik. Melaksanakan ibadah haji, Allah telah menjanjikan akan menghapuskan dosa-dosa. Melaksanakan ibadah haji akan menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Melaksanakan ibadah haji bisa membuat doa-doa yang dipanjatkan terkabul. Ada beberapa hal yang dilarang dalam saat melakukan ibadah haji. Hal ini juga dibagi dua untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama, untuk laki-laki adalah dilarang untuk memakai pakaian-pakaian berjahit. Contohnya itu seperti kaos, celana, ataupun kemeja-kemeja. Lalu, laki-laki juga dilarang untuk menggunakan alas kaki ataupun sepatu yang dapat menutup mata kaki. Yang ketiga adalah dilarang untuk menggunakan topi atau menggunakan penutup kepala jenis lainnya. Untuk perempuan sendiri, ada dua larangan itu. Yang pertama adalah dilarang menggunakan kaos tangan yang dapat menutupi tangan. Lalu yang kedua, dilarang menggunakan penutup muka seperti cadar. Hal-hal yang dilarang dalam ibadah haji bagi laki-laki dan perempuan. Memakai wangi-wangian kecuali memang sudah dipakai sebelum-sebelumnya. Memotong kuku dan mencukur atau mencabut bulu di badan. Membunuh serta mengganggu binatang dengan cara apapun. Menikah atau meminang wanita. Bersetubuh, mengucapkan kata-kata kotor, memotong pohon di tanah haram. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.